Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Halo semua, hai, kenalin nama gue Fani. Di pembahasan kali ini, kita bakal bahas pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk tonton videonya sampai habis. Kita sudah tahu dong, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pentingnya pelajaran Pancasila ini, maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk tahu dan memahami tentang lahirnya Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, agar kita bisa menjadi patriot bangsa yang cinta negara, cinta agamanya, toleran, serta mencintai persatuan meski berbeda-beda agama, suku, bahasa, dan yang lainnya. Bagaimana sih sejarah lahirnya Pancasila? Gini ceritanya. Menjelang kekalahan Jepang di Perang Pasifik, Jepang membuat BPUPKI untuk menarik rakyat Indonesia. Badan tersebut mengusung tema dasar negara. Sidang pertamanya dilaksanakan di Gedung Pancasila pada 6 Januari. Setelah berlangsungnya beberapa hari, Bung Karno akhirnya mendapat giliran untuk menyampaikan gagasan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, beliau memberi nama gagasannya yaitu Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Bung Karno. Setelah melalui beberapa proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah UUD 1945 yang dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai apa aja sih yang terkandung dalam Pancasila? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini yaitu, pertama, terkandung nilai tentang kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang tunggal yang patut disembah sebagai zat yang telah menciptakan segala sesuatu yang di dunia ini. Yang kedua, percaya berarti terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Bentuk penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari yaitu, pertama, sebagai warga negara Indonesia yang beragama, kita harus percaya serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar agama, yaitu toleransi. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak terhadap suatu kepercayaan kepada orang lain. Yang kelima, memiliki sikap toleransi antar umat beragama. 6. Tidak bersikap rasis atau membeda-bedakan agama. Yang ketujuh, menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, dan menjaga kebersihan. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu, pertama, sebuah pengakuan atas harkat martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban. Yang kedua, menegakkan perilaku yang adil terhadap sesama manusia tanpa membedakan satu sama lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehidupan yang beradab sebab manusia merupakan makhluk hidup yang beradab serta berbudaya. Penerapannya yaitu menjaga lingkungan, mengendalikan polusi, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan, menjunjung tinggi nilai adab dan budaya sebagai ciri khas warga negara Indonesia, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu, pertama, nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan pondasi utama dalam kehidupan berbangsa. Nilai kedua yaitu nilai pengakuan terhadap kebinekaan Tunggal Ika sebagai kebudayaan
dalam pergerakan kesatuan bangsa. Yang ketiga, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, yakni cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia. Penerapan pada sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa dengan membuat kebijakan inventaris tata nilai tradisional, mengembangkan tata nilai tradisional melalui pendidikan, menempatkan kepentingan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, siap dan rela berkorban demi kepentingan bangsa, mencintai tanah air dan bangsa serta negara, bangga terhadap persatuan bangsa, mengembangkan dan memajukan sosialisasi kesatuan bangsa, dan bangga mempunyai dan menggunakan bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Saling mencintai dan menghormati sesama manusia, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai budi pekerti, dan berani membela menegakkan kebenaran. Kita lanjut ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu pertama, nilai kerakyatan yang memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Dua, nilai asas kekeluargaan yang digunakan untuk melakukan musyawarah serta mufakat. Yang ketiga, nilai pengertian keutamaan atas segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan diri sendiri maupun golongan. Yang keempat, nilai kebersamaan dalam pengambilan keputusan menyangkut banyak orang dengan jalan musyawarah. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Menerapkan kedaulatan negara berada di tangan rakyat atau demokrasi. 2. Menjalankan kepemimpinan kerakyatan yang merupakan hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat. Yang ketiga, menyadari bahwa warga negara serta warga negara masyarakat memiliki kedudukan hak serta kewajiban yang sama. Mengambil suatu keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilaksanakan bersifat kekeluargaan. 5. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan di dalam pengelolaan kehidupan sehari-hari. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu pertama, di mata hukum, semua manusia memiliki derajat yang sama, tidak ada perbedaan. Yang kedua, mencintai segala jenis pembangunan yang bersifat memajukan negara dan bangsa demi kemajuan bangsa. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan antar umat manusia berdasarkan derajat dan golongan serta suku. Yang keempat, adil dan bijaksana dalam memberikan segala tindakan yang bersifat membangun. Penerapan sila kelima ini dalam kehidupan sehari-hari seperti melakukan pengelolaan sumber daya alam dan memeliharanya demi kesejahteraan rakyat. Yang kedua, memajukan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan dengan cara konservasi, rehabilitasi, atau penghematan penggunaan penerapan. Yang ketiga, memperdayakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi serta keseimbangan lingkungan. Oke, sekian dulu ya pembahasan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!